Oke. Listrik ya. Ya. Ini Bu. Sini coba. Ini udah tak ikatin duanya. Sorry yang tadi mati lowbat handphone aku, guys. Halo DP Lovers Official. Rambut aku lagi aku bukain, ada yang ada copot karena ini sangat lembut sekali rambutnya, jadi bisa dicopot dan bisa dipasang gitu. Aku lagi ada di rumah persiapan nanti ada acara ulang tahun batik. Nanti orang aku lagi ini listrik aku lagi ngambang. Sudah mulai tidak membengkak lagi. Iya, udah mulai kempes, udah mulai kempes. Karena kan aku habis operasi aku berani keluar. Kalau teman-teman aku yang lain itu kan habis operasi mereka diem baik gitu, nggak keluar mungkin ya. Tapi kalau aku keluar harus cari duit, aku mesti kerja, jadi aku harus keluar. Hai Hong Kong, apa kabar? Hong Kong, ambil kunci rambut dong Mbak. Habis Jumatan semuanya on the way Anti. Ya sayang, sebentar malam ada acara di Batik. Iya, ada acara di Batik sebentar malam, acara ulang tahunnya Batik yang ke-10 mengudara. Ada pantangan makanan nggak selama pemulihan operasi? Mungkin kayak kalau kamu punya alergi makanan kayak ikan itu nggak boleh dimakan. Kalau aku kemarin sih nggak ada pantangan apa-apa ya. Cuman mungkin bedanya karena aku tuh ada emah, obat-obatan itu kan keras gitu. Jadi aku mesti ada obat emah aja dan nggak boleh telat makan gitu. Tapi selain itu nggak ada pantangan yang lain. Mbak, itu kan ada tempatnya kunci rambut tuh, tempat aksesoris kunci rambut. Itu yang di situ. Ada kunci rambut di situ. Ya. Hai, apa kabar gitu. Jadi kalau ada itu sakit gak Kak pipinya? Sakit. Aku mau ketunjukin ya. Aku mau bersihin muka aku. Jadi kalian bisa lihat muka aku itu kalau nggak pakai make up itu biru gitu, biru. Oke, kita coba ya. Ada itu nggak Mickey Mouse? Ibu mau bersihin muka. Oke, aku mau bersihin muka aku. Padahal zaman sekarang kecantikan terlihat muda nomor 1. Tapi kakak sebagai artis tetap baik berpendirian. Iya, tapi kan tidak harus merubah bentuk. Kalau operasi boleh, operasi untuk kesehatan. Karena aku tuh dari kecil, bayangin, aku main sinetron itu nggak 1 bulan. Aku kalau dibilang lagunya apa, aku lebih banyak acting dari dulu. Sinetron aku 2 tahun terus. Kalian, dan selain itu aku off air, di luar itu aku off air ya. Kalau kalian tanya, lagu-lagu aku semua yang meledak itu adalah lagu-lagu sinetron. Karena memang aku, kalau dibilang aku penyanyi dangdut, sebenarnya itu adalah batu loncatan aku. Tapi selebihnya aku sering main sinetron dan film. Gitu. Jadi karena ketika itu prinsip aku, ketika aku menjadi penyanyi dangdut, aku lebih terkenal. Jalur ketika aku masih muda ya, ketika aku umur 17 tahun 18 tahun. Nah, ketika itu aku sudah pemikirannya seperti itu. Kalau aku masuk ke pop, aku akan susah. Orang tuh akan susah mengenal aku. Tapi ketika aku masuk di dangdut dengan skill yang aku punya, seperti goyangan, seperti penyajian perform yang tidak dimiliki orang lain. Sampai pada akhirnya aku dikontrak oleh stasiun televisi swasta, pertama TPI dan akhirnya SCTV di Sang Bintang, dan juga aku main sinetron. Itu aku bukan setahun bukan seberapa bulan aku bermain gitu. Tapi aku 2 tahun, 3 tahun itu sinetron aku. Kalau misalkan kalian memang fans aku gitu loh. Jadi kalau orang yang bilang apa sih lagunya Dewi Persik yang booming? Lagu aku tuh semua yang rata-rata lagu sinetron.
Indah pada waktunya, bintang pentas itu booming di zamannya. Kalau misalkan teman-teman mohon maaf Bintility atau alias Chong itu tahu kok. Terus kemudian Mimpi Manis, ya kan, walaupun bukan aku penyanyinya. Nah, jadi kalau misalkan jangan tebel-tebel banget make upnya. Aku nggak pernah tebel-tebel banget. Nih, masih biru kan? Kalian bisa lihat. Tuh, masih biru kan? Bajunya bagus, baju Bangkok. Waktu kemarin aku di Bangkok, aku beli baju ini sayang. Tuh. Alhamdulillah. Tuh, kalian lihat tuh. Masih ungu. Bawah mata aku tuh masih ungu. Jadi kalau ada yang bilang kok bengep, kok beda, kok ini, kalau aku sudah menjelaskan, setidaknya mereka bisa paham gitu ya. Ingin izin bertanya apakah ada lowongan pekerjaan di Basecamp Military Lifestyle? Waalaikumsalam. Sayang, Alvin Muhammad Saputra, kamu bisa follow Basecamp Military Lifestyle. Di situ akan memberikan informasi-informasi apabila memang membuka lapangan pekerjaan. Ya, dibersihkan sakit nggak? Sakit kalau dipencet. Kalau dipencet sakit, makanya kudu pelan. Tuh, ya kan? Kalau bawahnya enggak. Jadi kalau ada yang bilang bahwa mukanya aku tuh dioperasi plastik, ini bukan dioperasi plastik. Aku tuh dari kecil main sinetron itu, aku perannya protagonis. Aku diharuskan untuk menangis terus. Kalau kalian lihat sinetron aku, ini baru-baru aja sinetron aku di Indosiar antagonis. Tapi selama ini sinetron aku menangis terus. Kayak Mimpi Manis, terus kemudian Centini, terus kemudian sinetron-sinetron aku banyak ya. Film-film aku tuh kebanyakan menangis, disiksa dulu baru jadi setan. Jadi kalau misalkan ada yang tanya tentang aku, bahwa itu kan aku belum waktunya nangis ya. Jadi nggak enaknya jadi artis tuh nggak enak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang colek-colek orang atau kayak gimana itu pasti seneng banget gitu. Itu pasti udah bisa viral di TikTok lah. Kalau zamannya aku dulu nggak kayak gitu. Aku jadi artis, jadi penyanyi, jadi artis maksudnya sinetron ya. Nih, aku callingan jam 7 pagi. Sekarang aku harus nangis, aku udah pakai tetes mata. Sampai mataku tuh sampai perih banget. Baru aku keluar air mata. Baru gitu-gitu. Coba bayangin. Waktu itu seperti itu. Dan itu tiap hari. Jadi otomatis bawah mata aku tuh ada benjolan kayak ketumbar. Dimana benjolan itu adalah otot. Jadi mata aku terlalu banyak menangis. Jadi kalau dibilang mataku kelihatan lelah itu karena ada otot yang berlebihan di bawah mata. Makanya otot yang berlebihan di bawah mata itu harus dioperasi. Kalau enggak aku ketawa antara kanan dan kiri itu berbeda. Gitu. Blur, masa sih blur guys? Terus di atas deh. Baros. Ayo di atas aja, di sini tuh wifi-nya itu bikin blur. Kalau di atas itu lebih jelas. Aku pakai Viva. Emang harus pakai apa? Aku nggak ngegas. Ngegas aku kalau ada orang jahat sama aku ngegas. Kalau orang baik, aku nggak bakalan ngegas. Di ruang tamu aja Mbak. Iya. Aduh. Nih kalian bisa lihat, aku masih bengkak, cuman aku modalnya aku tuh pede aja dan aku pakai make up. Jadi nggak kelihatan ya. Jadi udah jelas ya sekarang ya bahwa aku tuh operasi untuk kesehatan aku karena ada benjolan di bawah mata yaitu otot yang berlebihan. Bisa ada nih. Karena otot yang berlebihan. Menyalain AC enggak?
Nyalain AC. Ya nyalain mbak. Jadi karena otot yang berlebihan sebentar aku buka. Jadi juri dia, alhamdulillah masih dipercaya Indosiar. Iya. Nah, halo Lanangi, aku pakai aku pakai Viva. Yang murah-murah aja, kalau enggak aku pakai Wardah. Tuh. Ya. Zaman sekarang kalau facial, laser-laser gitu berapa kali sebulan? Kalau aku sebulan berapa kali? Aku bisa sekali. Kalau misalkan ada teman-teman aku, tapi rata-rata sih sebulan sekali, itu pun kalau inget. Kalau nggak inget ya laser aku bisa dua bulan baru aku inget, baru aku laser. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi kalau kalian searching aja before afternya aku sebelum aku melakukan operasi kesehatan ya, bukan operasi plastik. Kalau dulu teman-teman aku nih, apalagi aku nggak pakai make up, itu kelihatan banget di sini aku tuh celong banget dan warnanya hitam. Kemudian kalau aku ketawa, itu antara kanan dan kiri, benjolannya kiri lebih gede daripada kanan. Gitu. Karena apa? Ini aku mau kasih tahu ke teman-teman artis aku yang lain, hati-hati dengan obat mata yang bisa bikin kita menangis. Jadi obat matanya itu kan dimasukin supaya kita tuh nangis gitu. Bayangin, aku tuh dari kecil, dari umur 8, dari aku main sinetron Mimpi Manis sampai sekarang aku bermain sinetron, rata-rata sinetron aku kan 2 tahun 3 tahun, gak ada yang sebulan 2 bulan bungkus. Coba kalian dengan share rating yang bagus, alhamdulillah, terima kasih Allah, kalian lihat di situ setiap hari yang kalian lihat itu kan sudah jadi sinetronnya. Tapi ketika aku masukin air mata, obat mata, itu yang bikin mata kita jadi rusak. Akhirnya ada otot yang berlebihan sehingga dia benjol gitu. Jadi kayak mungkin karena kayak badan kali ya. Kalau badan dilatih terus itu kan kayak berotot. Nah, otot mata pun juga gitu, dilatih untuk menangis terus. Akhirnya ototnya tidak seimbang dengan kanan dan kiri. Gitu. Makanya aku operasi karena aku sendiri ngelihatnya nggak enak ya. Kalau yang kanan lebih gede, yang kiri lebih gede daripada kanan gitu. Gitu sayang. Nih aku kasih lihat. Tuh itu aku masih ada jahitannya. Nih jahitannya. Ini bawah mataku masih ungu. Ini bawah mataku masih ungu. Ya tuh. Jadi kemarin biru, sekarang ungu. Sekarang udah ungu. Berarti mungkin udah mulai membaik ya. Gitu tuh. Gak main film horor lagi, nanti habis konser baru aku fokus horor. Ini udah ada 4 PH yang nawarin aku main horor, tapi aku bilang aku fokus konser aku dulu di Singapura. Kalian doain aku ya guys, siapa tahu teman-teman aku juga bisa konser di sana. Karena pertama kali penyanyi dangdut konser di Singapura itu adalah saya, kata pihak Singapura. Karena selama ini mereka itu kan kalau artis-artis yang diundang di Singapura itu biasanya personal atau festival. Tapi kalau ini adalah konser di Star Theater. Jadi konser, bener-bener konser. Karena selama ini tidak ada penyanyi dangdut. Selama ini paling artis luar negeri atau penyanyi pop yang ada di Star Theater. Aku minta sambung doanya ya guys, supaya aku bisa membawa dangdut. Dan siapa tahu teman-teman aku juga bisa konser di sana. Dan bisa membawa dangdut itu untuk kita perkenalkan secara internasional gitu. Ada paketannya. Ada paketan yang 3 juta. Kalau paketan 3 juta itu dari Batam tuh naik ferry. Jadi transportasi gratis, termasuk include transportasi. Terus makan, terus hotel di bintang 5. Itu yang 3 juta. Semalam yang 3 juta semalam ya. Kalau yang 6 juta itu semalam 2 hari, termasuk berwisata juga ya. Itu
paket 6 juta itu transportasi tiket pesawat, makan, pariwisata juga di sana. Jadi kalau mau jalan-jalan kan lumayan. Coba kalau kita sendiri, bayangin transportasinya berapa, hotelnya berapa, terus jalan-jalan kemana-mana juga harus pakai transportasi dan hotel, makan. Nah kalau ini semua 6 juta include semuanya. Khusus untuk di Indonesia. Kalau di luar negeri kan nggak perlu pakai gitu-gitu. Kalau di luar negeri kan mereka ya tinggal ini gitu, tinggal dari Malaysia tinggal naik mobil berapa jam udah dapat tiketnya. Tiketnya di situ dari 88 US dollar sampai 289 US dollar untuk VVIP. Ada yang bilang gini, aduh daripada gue lihat konser Dewi Persik, mendingan gue buat anak yatim piatu. Ya sayang, yang namanya bersedekah itu wajib. Gak harus nunggu kapan, ada waktunya. Kapan waktunya bersedekah, kapan waktunya healing. Kita juga harus liburan dong. Nonton konser apa kek. Terus kemudian kita bisa ke Singapura bersama keluarga. Atau mungkin di negara yang lain. Namanya juga healing. Makanya harus banyak-banyak beramal. Biar semuanya itu dipermudah. Jadi jangan bilang mendingan buat anak yatim piatu. Itu buat aku tuh munafik dan gak worth it aja. Manusia itu butuh hiburan, butuh liburan. Ditabung duitnya kalau memang ada kan gitu kan. Jadi jangan gitu, kalau pingin mau ngancurin orang tuh jangan gitu dong. Kan rezeki masing-masing ya kan. Sudah ada yang ngatur nggak? Tadi ada beberapa kan orang-orang yang udah deh gak usah nonton konsernya DP, mendingan buat anak yatimnya tuh kasih orang nggak punya. Ya sekali lagi aku tidak melarang mereka untuk memberikan kepada anak yatim piatu dan orang nggak punya, itu wajib hukumnya. Tapi kita kan punya jadwal-jadwal kapan waktunya berbagi, kapan waktunya bahagia untuk diri sendiri. Mami kok merah semua, kulit aku sensitif dan ini kan aku habis operasi sayang tuh. Habis operasi kesehatan ya, bukan operasi merubah bentuk. Ini udah mendingan kan, udah balik kayak dulu lagi. Karena kemarin aku tuh masih bengkak, tapi aku pede karena aku cari duit gitu. Aku mesti kerja kan, ada kontrak juga. Tapi mungkin kalau teman-temannya aku yang lain, mungkin yang oplas atau yang apa, mungkin mereka tidak mau keluar rumah, baru udah cantik baru keluar, baru mereka nunjukin. Kalau aku nggak kayak gitu, cantik gak cantik ini sudah aku. Apalagi aku bukan oplas, aku operasi untuk kesehatan mata aku sendiri. Mami nggak jenguk baby Lebi minggu depan sayang. Sekalian ada tunangannya, ada tunangan. Mbak Meldinya lagi dilamar sama Mas Inggil, sama calon suaminya pilot. Jadi dia ada lamaran tanggal 20. Sekalian aku pulang jenguk cucuku. Granny. Ini Granny. Jangan lupa copot softflash ya. Iya aku copot, tapi kan aku lagi live nanti aku gak bisa baca. Gitu. Kayaknya live ini kayaknya aku simpen aja kali ya. Biar orang gak tanya-tanya atau gimana gitu. Capek aku ngejawabnya. Enggak ada yang dioplas dari kecil. Biasanya yang ngomong gitu pada dasarnya gak punya duit. Makanya sok-sokan ngomong mending beramal. Iya Mbak Kiki Wulandari, nggak apa-apa, bisa nggak punya duit, ya mungkin bisa nggak suka melihat kesuksesan orang lain. Iya. Mami kenapa nggak lasik aja? Kalau aku mau lasik itu kan seumur hidup sekali. Nunggu gede dulu, minusnya aku kan masih 3,25. Kalau udah minus mata aku tuh udah gede banget, mungkin aku bisa lasik gitu loh. Gitu, jadi tidak ada yang ditutupi. Jadi memang pada kenyataannya kalau memang aku oplas ya aku oplas, aku pasti jujur lah. Ini aku operasi buat kesehatan mata aku, tidak ada yang berubah sama muka aku. Ya di mana-mana orang kalau bengkak matanya berubah, tapi sementara. Hidung aku dari dulu mancung, hidung aku tuh nggak diapa-apain. Hidung aku tuh dari dulu sudah begini. Mataku juga dari dulu juga sudah begini, nggak diapa-apain.
Kecuali memang untuk kelihatan indah, maksudnya nggak diblok-blokin. Mata aku dari dulu udah begini gitu. Alis aku juga sama. Ini alis ini bukan dirubah. Tadi ada yang bilang alis juga dirubah, nggak dirubah. Ini alis aku dari dulu nih. Nih, ini alis aku nih rambut aku ya. Nggak ada yang dirubah-rubah. Bibir aku juga nggak ada di filler, nggak jeding begini. Nggak, bibir aku dari dulu emang begini. Nggak bibir atas, nggak bibir bawah, tebel ya say. Nggak ada yang dirubah-rubah. Mami mah dari dulu udah cantik, nggak harus operasi. Harus dong. Makanya kita harus punya dokter. Karena mata saya kanan dan kiri berbeda. Mata kiri benjolan ototnya lebih gede daripada mata kanan. Itu tidak indah untuk dilihat sebagai seorang selebritas, sebagai orang yang aku sering ketemu dengan banyak orang. Gitu. Kalau payudara, ibu aku teteknya gede. Dari zamannya aku mimpi manis, kalau kalian lihat iklannya aku mimpi manis joget, zaman dulu belum ada KPI, tetek aku sudah berbelah, udah 36B dari dulu, gak pernah berubah jadi 38. Ya, kalau misalkan berubah jadi 38 itu berarti dioperasi tetek gue. Jadi dadaku berdebar-debar ini 36B dari dulu ya, nggak pernah berubah-berubah. Kalau misalkan aku kurus ya ikut kecil, kalau aku gendut ya ikut gendut juga ya. Jadi ini deh, maksudnya yang pasti-pasti aja. Orang itu kan tambah tua. Dulu mungkin kalian lihat aku masih 17 tahun. Aku nikah umur 18 tahun. Aku bercerai umur 20 tahun. Terus kemudian aku nikah umur 21 tahun. Aku bercerai umur 22 tahun. Lalu aku menjanda 8 tahun. Nah otomatis dari angka 17 ke 20, 21 dan selanjutnya badannya aku yang tadinya belum terbentuk banget pasti akan ngebentuk lagi. Karena kan perempuan ya, bodinya itu akan kelihatan setelah makin tua gitu. Meldi juga gede anakku, teteknya. Pantatnya juga gede, dia bahenol. Nah kalau tangannya memang aku pernah dilipulisis. Karena tangan aku maupun Meldi itu turunan, Lebi itu turunan sterek tangannya memang. Mami aku tuh dari dulu sterek tangannya gitu. Jadi dada apa sih, dada manuk ngono lho. Apa sih dada manuk, lek ngomong Jawa iku dada manuk kene iki gede tangannya. Makanya waktu itu aku pernah operasi lipulisis gitu. Jadi kalau ada yang bilang aku dioperasi, intinya aku tuh pede. Kemarin itu aku habis operasi, harusnya tidak boleh kerja dulu sama dokter. Tapi aku mesti kerja karena masih banyak yang harus aku selesaikan. Ya kan, belum karyawan aku di Basecamp berapa, di The Castello berapa. Mereka butuh aku. Jadi walaupun punya seperti itu, bukan berarti aku diam diri. Kalau aku masih dipakai dari TV, ada off air, itu karena rezeki ya, mungkin rezeki mereka juga membuka lapangan pekerjaan buat mereka. Jadi Dewi Persik katanya punya ini, katanya punya itu, tapi kok masih kerja? Tidur dong, healing dong. Iya, ada waktunya aku healing, ada waktunya aku tidur, ada waktunya aku kerja karena memang aku pengen kerja. Mbak Dewi bikin lipetan mata ya, aku pernah bikin lipetan mata. Tapi lipetan mata aku bukan yang ini. Lipetan mata nih. Di Korea, aku dulu pernah. Nih. Karena lipetan mata aku ada 3. Ini aku bikin cuma 1. Tapi bukan kalau jadi itu dibuang. Jadi ini kan 1. Kalau dulu kalau kalian lihat yang pertama foto aku zaman dulu itu kalau lipetan mata aku tuh 3. Ini 1. Kenapa? Karena memang lipetan mata aku ini nih yang di sini kelihatan ngantuk ke bawah gini. Kalau misalkan tidak diambil ini kulitnya. Mbak aku minta minum dong. Samping mata apa Mbak yang mentil itu? Ini kan masih habis dijahit tuh. Kan habis dijahit masih belum kering. Kalau jahitannya aja belum kering, bagaimana bisa normal mukanya? Normal mukanya masih bengkak. Gitu. Jadi kalau matanya sayu yes. Makanya mata aku dari dulu sayu.
Tapi tidak dirubah gimana-gimana. Cuman dipakai lipatannya ini untuk 1, tidak mau 3. Giginya aku memang dirubah. Kalau kalian lihat Mimpi Manis, Centini, itu giginya asli dari lahir. Tapi memang gigi aku rapi dari dulu. Dan sekarang lebih rapi lagi karena aku pakein veneer crown di Dr. Devia. Nah, semua dokternya aku kasih lihat, termasuk mukaku nih dirawat itu di sekarang ini di Dr. Wenitan. Kemarin yang pengambilan otot bawah mata. Gitu. Hah? 1 apanya? Nyoba dulu, takut dibohongin online kemarin. Aku beli di Shopee. Soalnya yang kemarin, soalnya banyak yang mengatasnamakan merek itu. Tapi makanya biasanya kan langsung ke dokter. Aku teleponnya minta. Itu kemarin kan pakai online soalnya nyoba. Ya udah kan, yang penting ada dulu 1. Nanti aku teleponin dokter untuk pesan obatnya. Aku nanti ada show di Kota Baru. Bukan konser ya, show di Kota Baru gitu. Matamu dan cepat sembuh, makasih sayang. Berapa habis biaya buat gigi? Kalau buat gigi 500 jutaan ya. Buat gigi nggak apa-apa lah, tapi kan bagus. Maksudnya itu karena memang sesuai dengan kesehatan juga, sesuai dengan kerusakan yang kemarin aku veneer. Jadi veneernya itu gigi aslinya aku tuh dikikis terlalu kecil. 500 jutaan sayang, Mbak Meldi. Kan belum ada gigi yang harus ini harus bolak-balik lagi, ada gigi di atas yang harus di apa namanya itu? Apa sih yang ini? Bukan ditambal, yang karena dikikis terlalu kecil. Jadinya saraf gigi untuk syaraf, perawatan syaraf. Ditambah kontrol saraf, betul. Ditambah kontrol saraf. Aduh ya Allah, gue jadi inget di TikTok itu yang bilang apa namanya, jalan tol, tarif jalan tol, ya Allah. Jadi sekarang itu kita apalagi tuh ya, ada tarif jalan tol harusnya ya kan, dapat diskon tarif tol. Nah, belum kelar hati gitu. Kenapa mata mami? Udah, nanti aku simpan aja di video ini deh ya, biar gak tanya-tanya lagi. Oke, nanti live-nya biar aku taruh di postingan ya. Soalnya aku banyak dibully di TikTok sama orang-orang. Yang orang-orang itu kan ya aku maklumi sih. Kadang kan ada orang yang paham tentang perawatan, ada orang yang gak paham tentang perawatan gitu. Perawatan itu perlu karena untuk sehat, betul Mbak Silviana. Karena kan biar sepadan dengan penghasilan aku. Masa untuk biaya perawatan sendiri pelit. Kan itu reward buat diri sendiri biar kita sehat gitu. Mami bandonya buat saya. Ini bando ini bando dari mana ya? Ini bando ada siapa ya waktu itu beli ya? Mbak Meldi apa beli bando tadi ya? Pak Widodo, iya pencet aja beli teh, cari. Pak Haji, nanti aku kirimin linknya. Itu kan tinggal di biodata itu ada linknya Pak Haji Widodo. Tinggal di klik aja linknya Pak Haji, diklik di situ linknya. Terus sudah gitu ada harga tiket-tiketnya. Ada harganya 88 US dollar Singapura. Ada berapa lagi? 100 sekian. Terus ada yang untuk VVIP-nya itu harganya di 88. Itu Pak Haji Widodo udah tiket gratis. Kalau paketan dari Indonesia ada paket 3 juta, ada paket 6 juta, ada paket 8 juta. Kalau yang paket 3 juta itu lewat dari Batam, ferry gratis, makan gratis, penginapan hotel gratis, transportasi jalan-jalan ke Singapura gratis. Kalau yang 6 juta tiket pesawat, transportasi dan makan dan juga jalan-jalan, transportasi untuk pariwisata juga gratis, dan pastinya nonton konser aku. Iya masih lebam Mbak Arumi Syara gitu. Oke?
Ini baju, iya ini baju aku beli di Bangkok. Ini baju aku beli di Bangkok. Baju aku bagus ya. Oke, aku mau istirahat dulu karena sore ini aku mau ada acara di Batik, acara batik ulang tahun yang ke-10, yaitu batik mengudara 10 tahun. Gitu sayang. Mami kenapa ngomongnya lembut? Aku tuh aku kalau ngomong sama siapa aja lembut, sama anakku lembut, tapi kalau aku dijahatin sama orang lembutku keluar. Ya wes ya, Mami kamu mirip Melly jadinya. Ya kan dia anak aku. Kalau ibunya mirip anaknya wajar, anaknya mirip ibunya wajar. Ya nggak wajar lah anaknya gak mirip aku deh gak mirip anakku. Ya, gak nengokin cucunya. Oh pasti dong aku nengok anak aku, nengok Lebi. Nanti minggu depan sekalian ada tunangannya Mbak Meldi, dilamar sama pilot. Sama Mas Inggil. Ya wes yo. Terima kasih. Aduh Kalimantan, terima kasih. Coba pakai bahasa Madura. Oke, kesoon saya mare nonton kok Setia. Kesoon cek lopain banyak orang soki-soki saya Madura. Reta ala kom lolo, ayo jalan-jalan ntar ke Singapura. Siapa tahu bisa melihat tiket takden kula. Sekaligus bisa jalan-jalan transportasi akomodasi nakan kabeh tanggung lah bi jalan-jalan keleleng Singapura selama 2 malam 3 hari ruang 8 juta mau 6 juta kun saareh. Tapi kun semalam 2 are. Jadi transportasi ngakan kabi transportasi jalan-jalan termasuk nonton konser Raden Kula. Terus kemudian mau 3 juta dari Batam naik ferry dan juga otomatis transportasi jalan-jalannya juga termasuk makan dan hotel bintang 5 semua ditanggung oleh panitia. Oke, kesoon mator selangkong sateje semoga terparingnya sehat banyak rezekina. Bisa jalan-jalan di keluarga sateje, bisa niku konser Raden Kula. Karena saya tidak akan mungkin sukses tanpa dukungan dan doa dari Indonesia, dari masyarakat Indonesia. Karena ini kan aku mewakili teman-teman dangdut aku yang ada di Indonesia. Doain ya guys. Makasih. Assalamualaikum.